Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalam ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini, di waktu yang amat mulia ini, kita kembali bisa menjalankan sunnah Al-Quran. Quran surat ke-17 ayat 78. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Di antara 5 nama salat, yang 4 disebut dengan kata salat, yang 1 disebut dengan Qur'an al-fajr, bacaan Al-Qur'annya. Para mufassir menjelaskan bahwa maksud dari disebutnya Qur'an al-fajr di situ adalah agar kita menghabiskan waktu fajar kita dengan Al-Qur'an. Karena waktu fajar bukan hanya sholat fajar, tapi waktu fajar sampai dengan nanti syuruk atau isyraq. Jadi Qur'an al-fajr, khusus untuk waktu fajar Allah menyebut aktivitas membaca Al-Qur'annya. Jadi sunnah Al-Qur'an adalah kita menghabiskan waktu kita dengan Al-Qur'an yang insya Allah akan kita lakukan.
Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah, terus belajar, terus mengamalkan, terus mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan bagi kehidupan kita di atas dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita ingin mentadaburi biiznillahi azza wa jalla, yaitu Quran surah ke-93, surah Ad-Duha, yang insyaallah kita semua sudah hafal ya. Cuma memang terus terang kalau boleh curhat sebelum mulai ya, saya agak hati itu agak ini juga kalau kebetulan dapat sholat maghrib misalkan, sebulan sekali ada jadwal ngajar di Citayam, dari Pasar Minggu naik kereta ke Citayam. Suka kadang-kadang kebagian sholat maghrib di stasiun. Kalau kebetulan jadi makmum dan imamnya membaca surat Ad-Duha, biasanya buru-buru. Surat Ad-Duha itu udah kayak surat yang biasa saja. Duha walaili iza saja mawadda'aka rabbuka, Allahu akbar gitu ya. Padahal surat Ad-Duha itu adalah momentum yang luar biasa, hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan dia adalah rumus untuk mengubah kesulitan hidup. Seperti apapun kesulitan hidupnya bisa diubah dengan surat Ad-Duha ya. Dan banyak juga yang disalahartikan sebagai sholat duha, baca surat Ad-Duha gitu ya. Nanti insya Allah kita akan kupas pelan-pelan. Hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran itu punya lapis-lapis keindahan ya. Sebelum masuk nanti, Al-Quran itu punya lapis-lapis keindahan. Keindahan yang paling awam ya, saya katakan awam, itu adalah keindahan mendengarnya. Banyak orang nggak ngerti isinya, dengarnya enak, suaranya bagus, nadanya merdu, masuk Islam. Hatinya tenang gitu, masuk Islam. Bahkan ada seorang profesor namanya Profesor Sri Andarini ya, di Universitas Brawijaya kedokteran, membuat penelitian bagaimana surat Ar-Rahman itu dibacakan dengan merdu itu menurunkan nyeri saat melahirkan. Ada penelitian, ada jurnalnya. Itu keindahan yang paling awam. Nggak ngerti pun kita enak menikmatinya. Lebih tinggi lagi yaitu ketika kita memahaminya. Oh isinya ini rupanya. Oh isinya ini. Tadi surat Al-Muzammil dibacakan oleh imam kita. Apa sih isinya itu? Message-nya apa? Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasula fa'akhaznahu akhzaw wabila. Tadi kan dibacakan. Apa isinya? Nah, itu lebih masuk lagi, lebih indah lagi ke dalam diri kita. Tapi itu belum seberapa, hadirin yang dirahmati Allah. Keindahan yang paling tinggi, yang sangat staggering adalah, yang sangat memukau kita adalah ketika kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita. Oh ini dia rumusnya, rupanya ini Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu bukan fairy tale, bukan dongeng. Kalau kita baca misalkan surat Ad-Duha, ini konteks kita kayak kali ini. Wadduha wallaili iza saja. Oh Rasulullah, ini kepada Rasulullah ini. Kita tuh bukan baca saja, bukan. Tapi Allah ingin kita mengambil pelajaran dari itu. Maka itu nanti kita akan sampai bahwa apa yang dirasakan Rasulullah bisa kita rasakan juga. Itu sebabnya Al-Quran ada bersama kita. Walaupun levelnya berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah. Levelnya berbeda. Ya. Jadi Al-Quran itu rumus, pola kehidupan. Ya, rumus kehidupan kita. Ya. Itu keindahan yang paling tinggi ketika kita merasakan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satunya. Insya Allah kita masuk mendalami surah Ad-Duha ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, surah Ad-Duha itu cuma 11 ayat dan luar biasa, tapi isinya luar biasa. Apapun kesulitan hidup bisa diputar balikkan dengan surah Ad-Duha ini. Maka nanti ada semacam challenge ya. Kalau kita bersedia men-challenge diri kita ya, dengan surat Ad-Duha ini, kesulitan hidup bisa berubah. 11 ayat, insya Allah kita semua sudah hafal ayatnya. Wadduha wallaili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Ini khusus dollannya dimerahin karena
Dolan di sini nggak sama dengan dolan yang ada misalkan di surah Al-Fatihah. Nanti kalau ada waktu cukup kita akan bahas juga, karena di situ banyak kekeliruan dan itu sangat kejam ya, kekeliruan itu ya. Kalau sampai mengatakan Rasulullah itu sesat karena ada kalimat wa wajadaka dhallan, itu keliru besar dan sangat tidak beradab kepada Rasulullah. Wa wajadaka ailan fa aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayat terakhir ini paling sering disalahartikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tahaddus bi ni'mah ya, tapi seperti apa, nah itu nanti insyaallah akan kita bahas, mudah-mudahan waktu kita cukup. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin menjelaskan dulu begini. Di dalam episode kehidupan Rasulullah ya, ini kan kita sebentar lagi hari Rabu itu Maulid. Di dalam episode kehidupan Rasulullah ada beberapa scene, beberapa episode yang amat menakjubkan. Sampai kita tuh mikirnya susah, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu ya? Yang pertama, ketika Fathu Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Beliau masuk ke kota Mekah, Fathu Mekah, menang tanpa syarat, tapi sambil nunduk dan mengampuni semua orang, termasuk Hindun yang merupakan istri dari Abu Sufyan bin Harb yang memerintahkan Wahsy untuk mengeker Rasulullah pada perang Uhud. Kalau nggak dapat Rasulullah, Sayyidina Hamzah pamannya. Kebetulan dapat Sayyidina Hamzah dikeker, wafat syahid Sayyidina Hamzah. Kemudian kita tahu dada beliau dibelah, jantungnya itu diambil oleh Hindun ya. Episode itu amat berat bagi Rasulullah sebagai seorang manusia biasa. Tapi ketika Fathu Mekah, terampuni semuanya. Siapa yang masuk masjid dimaafkan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dimaafkan. Ini kalau kita renungi, kok bisa gitu ya? Lagi-lagi kalau jawabannya begini, ya jelas saya Rasulullah. Enggak, bukan itu. Ini adalah pelajaran yang kita harus ambil juga. Di Al-Quran itu bukan untuk Rasulullah, untuk kita. Rasulullah di situ aktor, kita yang mengambil pelajaran. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya cepat saja. Semua itu tidak berdiri sendiri, itu Fathu Mekah itu. Episode yang luar biasa itu nggak berdiri sendiri. Ada penyebabnya. Sebelumnya terjadi sesuatu yang luar biasa pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ya. Pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kalau Fathu Mekah itu 8 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah itu 6 Hijriah. Kenapa luar biasa? Karena Rasulullah dengan 1.400 orang berangkat dari Madinah ke Mekah. 1.400-an orang berangkat dari Madinah ke Mekah. Karena berangkat dari Madinah tujuannya pengen berhaji, maka dari Madinah sudah pakai kain ihram. Bayangin Bapak Ibu, jalannya sebulan, dari bulan Zulqa'dah sampai kemudian awal bulan Zulhijjah, sampai di Hudaybiyah sudah pakai kain ihram. Kita kalau umroh sehari gitu pakai kain ihram, selesai umroh pengen buru-buru pulang ke hotel, pengen mandi, gerah, nggak enak. Rasulullah dan para sahabat sebulan perjalanan, harus melewati jalan yang agak berbeda supaya tidak disergap oleh musuh, sudah pakai pakaian ihram sebulan. Sampai di Hudaybiyah, beliau mengutus Utsman bin Affan masuk ke dalam kota Mekah untuk deal, untuk negosiasi supaya boleh masuk. 3 hari kemudian, sebagian riwayat mengatakan 4 hari, keluar Sayyidina Utsman berserta dengan orang-orang utusan orang kafir Quraisy menolak Rasulullah dan para sahabat, nggak boleh masuk, pulang. Kasarnya begitu ya, diusir. Kemudian menuliskan perjanjian, beberapa butir perjanjian yang oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab sendiri ditentang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi pulanglah Rasulullah dan 1.400 orang ini dalam keadaan tertunduk, kalah besar. Uniknya, ini pelajarannya kenapa kemudian beliau bisa di Fathu Mekah, bisa luar biasa ya. Uniknya, dalam perjalanan pulang itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan pulang ditolak nih, nggak boleh masuk Mekah, pulang balik sudah pakai pakaian ihram, sebulan perjalanan, luka-luka semua kakinya, pulang balik turun surat ke-48, satu-satunya surat yang memiliki kata-kata kemenangan.
Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika dan seterusnya. Ada 29 ayat total turun sekaligus dalam perjalanan pulang beliau. Dan itu sangat langka di dalam Al-Quran. Ada satu surat yang turun sekaligus. Biasanya surat-surat pendek termasuk Al-Fatihah. Surat yang cukup panjang surat Al-Fat ada 29 ayat, 2 lembar setengah. Hadirin yang dirahmati Allah, juz yang ke-26 itu, surat ke-48 itu turun sekaligus dalam perjalanan pulang dari Mekah ke Madinah. Hebatnya Allah bilang, kami baru saja memberikan kepada engkau kemenangan yang nyata. Inna fatahna laka fatham mubina. Bingung nggak kita mikirnya? Ya. Kalah, disuruh pulang, terusir, nggak bisa masuk. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah membukakan kepada engkau kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika dan seterusnya. Ya, 29 ayat itu. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau yang ayat terakhirnya. Hadirin yang dirahmati Allah. Oke. Jadi di situ ada pelajaran yang luar biasa yang membentuk Rasulullah. Makanya di episode terakhir nanti di Fatu Mekah itu beliau bisa begitu. Ya. Dan ini pun tidak berdiri sendiri. Terjadi sebelumnya peristiwa besar yaitu perang Uhud, hadirin yang dirahmati Allah, di mana kaum muslimin itu menang dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ya. Saya dulu belajar di pesantren, perang Uhud itu kesimpulannya kalah, kaum muslimin kalah perang Uhud kesimpulannya. Padahal kaum muslimin menang. Dan perang Uhud adalah perang terhebat. Kalau orang tanya ke saya, Ustadz, menurut Ustadz perang mana yang paling hebat di antara semua perang Rasulullah? Saya bilang perang Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud terjadi 3 kali, bukan 2 kali, 3 kali. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas itu. Dan kemenangannya paling luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, paling luar biasa. Dari situlah kalimat yang sekarang kita kenal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, asalnya dari perang Uhud ketiga itu, hadirin yang dirahmati Allah. Tapi ahli sejarah suka memisahkan antara perang Uhud dan Hamraul Asad, ya, karena tempatnya agak berbeda, tapi masih dalam satu peristiwa yang sama sebetulnya, sehingga sebetulnya perang Uhud itu 3 kali dan ujung-ujungnya menang, bukan kalah. Nah, itu tidak berdiri sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tiga peristiwa ini nggak berdiri sendiri nih, ya. Ada peristiwa pertama yang lebih awal yang sudah mengajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Uhud, makanya di sini luar biasa. Kemudian Hudaybiyah sudah lebih terbiasa lagi, pulang terus Allah bilang kamu menang. Menang apanya? Gitu ya. Kalau nggak punya pola pikir karakter yang sudah dididik ini nggak ngerti nih. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Begitu pula terakhir Fathu Mekah. Nah, peristiwa itu, peristiwa pertama sekali yang langsung Allah ajarkan kepada beliau adalah turunnya surat Ad-Duha, yang asbabun nuzulnya adalah terputusnya wahyu, tidak turun wahyu. Ada yang mengatakan 1 minggu, ada yang mengatakan 2 minggu, ada yang mengatakan 1 bulan, bahkan ada yang mengatakan 6 bulan. Ada yang dirahmati Allah. Jadi turun wahyu kepada Rasulullah, lagi enak-enaknya, lagi seneng-senengnya, turun Al-Quran, datang malaikat Jibril, turun. Kemudian beliau mendakwahkan, orang pada ngikut, enak nih situasinya berjalan dengan baik. Ketika sesuatu berjalan dengan baik, terbiasa, terus menerus, kemudahan kebaikan berjalan kepada kita menikmatinya, ya, tahu-tahu putus, tiba-tiba wahyu nggak turun lagi. Hadirin yang dirahmati Allah. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak sholat malam 2 atau 3 kali. Tadi dibacakan surah Al-Muzammil, ya, di awal itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kepada Rasulullah sholat malam itu hampir wajib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ada situasi di mana Rasulullah itu sangat, dalam tanda kutip ya, depresi bukan konotasi yang buruk, karena kalau menurut WHO depresi itu tidak bisa membayangkan masa depan, jadi depresi itu ya. Sampai-sampai beliau nggak sholat malam. Dan sholat malam itu bagi Rasulullah itu hampir wajib, walaupun itu nafilah ya,
Surat ke-17 ayat 79 nafilah tapi hampir wajib karena surat ke-73 yang tadi dibacakan oleh Ustadz Imam kita, ya. Nah, untuk itu saya mohon izin untuk menyampaikan tafsirnya, ya, kitab tafsirnya, agar kita jelas beberapa makna di dalam kata ini harus di refer kemana gitu, ya. Ini saya membawa kitab At-Tahrir wa Tanwir, yaitu karya Imam Ibnu Asyur rahimahullah. Kenapa ini? Karena beliau ini seorang mufasir yang zamannya lebih dekat dengan kita, sehingga dalam kitab ini beliau banyak menuliskan lengkap lah, ya, lengkap. Ya, kalau Ibnu Katsir jauh, ya, begitu juga Jalalain dan lain sebagainya. Kalau ini beliau lebih dekat ke zaman kita karena hidup tahun 20-an, 30-an sampai 50-an di Tunisia. Jadi lumayan lengkap. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya mohon izin untuk menyampaikan dulu karena kalau tidak disampaikan asbabun nuzulnya kita nggak tahu isinya apa, gitu, ya. Isi dari ini bentuknya apa. Kalau kitab At-Tahrir wa Tanwir ini dibagi berdasarkan juz di dalam kitabnya. Jadi kebetulan ini ada yang bentuk digitalnya, jadi enak bisa kita sampaikan dalam pengajaran-pengajaran seperti ini. Nah, ini gedein dikit. Ini surah Ad-Duha, ya, surah Ad-Duha. Sambil belajar ini, ya Bapak Ibu, sambil belajar supaya jelas dan terang. Karena kalau nggak disampaikan ininya, kita nggak tahu maksudnya apa. Duha itu maksudnya apa, lail itu maksudnya apa, dan kenapa, ya. Di sini ada kalimat wasababa nuzuliha, nih. Wasababa nuzuliha, dan adapun sebab turunnya, matsabatu fi sahihain, sebagaimana yang disampaikan dalam sahihain. Sahihain maksudnya Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Yazidu ihdahuma 'alal ukhra, ditambah atau kurang sedikit atau tambah sedikit di masing-masing keduanya ini. Anil Aswad ibnu Qais, dari sahabat Aswad ibnu Qais. An Jundub ibnu Sufyan, dari Jundub ibnu Sufyan al-Bajali, ya, sahabat Rasulullah Jundub ibnu Sufyan al-Bajali. Qala, dia berkata, damiyat isbu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh berat satu pekan dalam kehidupan Rasulullah, ya. Berdarah-darah, ya, kira-kira berat sekali satu pekan kehidupan Rasulullah. Fashtaki, ya, falam yakum lailatain, sampai beliau itu tidak berdiri untuk sholat malam 2 malam, lailatain au salasa, atau 3 malam, ya. Sekali lagi saya ingin katakan ini berat untuk Rasulullah. Rasulullah tidak sholat malam itu berat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin kalau kita untuk bisa membayangkannya gimana, ya, mungkin gini, saking sulitnya kondisi itu. Kalau kita nih, zaman kita biasanya kita sholat 5 waktu awal waktu, ya, ini udahlah ntar aja deh sholat akhir waktu. Itu sampai kayak gitu Rasulullah, sampai kayak gitu, ya. Jadi situasinya sangat desperate bagi beliau, ya, sangat desperate bagi beliau, sampai beliau tidak sholat malam 2 malam atau 3 malam. Kemudian faja'at imra'atun, maka datanglah seorang wanita kepada beliau, dalam kurung wahiyya Ummu Jamil, dan wanita ini disebutkan adalah Ummu Jamil binti Harb, adik dari Abu Sufyan bin Harb, zauja Abi Lahab, istri dari Abu Lahab. Abu Lahab sendiri adalah paman beliau, nih, paman beliau, paman kandung, karena Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza ibnu Abdul Muthalib, abang dari Abdullah, ya, Abdullah ibnu Muthalib, Abu Muthalib, Abdul Muthalib maksud saya, ibnu Abdul Muthalib. Jadi Abu Lahab itu adalah paman kandung Rasulullah, sehingga Ummu Jamil ini adalah tantenya beliau atau uaknya beliau, ya. Dan dari namanya kita tahu Ummu Jamil itu artinya seorang yang sangat cantik, dan kecantikan itu bagi kelompok wanita itu susah sekali untuk disematkan kepada seseorang, karena biasanya
para wanita itu akan berdandan itu lebih untuk saling memperlihatkan di antara wanita, sehingga kalau ada wanita dinamai Ummu Jamil dan diakui oleh wanita lain, itu benar-benar cantik orangnya gitu ya. Begitu juga Abu Lahab, kunyahnya namanya nama panggilannya Abu Lahab. Lahab itu sendiri artinya merah, kemerah-merahan, menunjukkan fisiknya yang sehat ya, karismanya yang besar, pangkatnya yang tinggi ya, dan juga keuangannya yang sangat kaya raya. Makanya namanya Abu Lahab. Kama fi riwayati an Ibnu Abbas, sebagaimana yang disampaikan dari riwayat Ibnu Abbas, dan juga disebutkan pada riwayat dari Ibnu Atiyah, dari sahabat Ibnu Atiyah. Faqalat, kemudian Ummu Jamil tiba-tiba di tengah kelompok orang ada Rasulullah di situ, terus nyamperin keponakannya ini dan berkata kepada ponakannya ini, kepada Rasulullah ini. Jadi saya ingin menjelaskan bagaimana situasinya ya. Ummu Jamil seorang terpandang di Mekah ketika itu, Rasulullah adalah ponakannya, terus didatengin ponakannya ini. Faqalat, kemudian dia berkata, "Ya Muhammad," ini kalimatnya. "Ya Muhammad," dia diriwayatkan dari Ibnu Abbas tadi dan Ibnu Atiyah. "Wahai Muhammad." Wahai Muhammad, dia panggil gitu. "Inilah arju," sungguh saya berharap, inilah arju, "ayyakunu syaitanuka qad taraka." Sungguh saya berharap setan yang biasa masuk ke kamu itu sudah meninggalkan kamu. Atau gini, wah bagus deh, setannya udah gak masuk lagi ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini khas betul-betul perkataan seseorang yang sangat halus tapi menusuk ke dalam gitu. Inilah arju ayyakunu syaitanuka qad taraka. Sungguh saya berharap bahwa setan yang biasa masuk ke kamu sudah meninggalkan kamu ya. Lam arahu qarabaka, saya tidak melihat dia mendekati engkau ya, dalam lailatain au thalathin, dalam 2 malam atau 3 malam ini. Jadi mudah-mudahan gak datang lagi deh setannya itu, kira-kira begitu ya, setannya itu ya. Fa anzalallah, kemudian Allah menurunkan wadduha walaili iza saja, dan seterusnya. Bapak yang dirahmati Allah ya. Jadi ini asbabun nuzulnya ya. Asbabun nuzul itu bukan sebab turunnya ya Bapak Ibu, awas jangan keliru ya. Asbab itu dalam bahasa Arab ini, dalam terminologi Al-Quran, bukan sebab turunnya. Bukan sebab turunnya. Karena kata-kata asbab di dalam bahasa Arab itu tidak 100% sama seperti sebab di dalam bahasa Indonesia. Dan akan ada kekeliruan besar ketika kita mengartikan sebab turunnya. Kenapa begitu? Karena sebab itu melahirkan akibat. Tapi akibat itu tidak akan bisa berdiri tanpa adanya sebab. Itulah yang dipakai sekarang oleh orang-orang Islam liberal, orang-orang orientalis, menunjukkan Al-Quran itu enggak murni, bukan dari Allah. Buktinya ada asbabun nuzul. Kalau enggak ada kejadian itu enggak akan ada kan Al-Quran. Nah gitu ya. Asbabun nuzul di dalam bahasa Arab lebih tepat kalau diartikan latar belakang turunnya. Kalau orang main qasidah tuh, kan ada penampil depan nih, sholawatan, ada latar belakangnya di belakang nih. Latar belakangnya main atau tidak main, yang depan tetap jalan. Apa yang dirahmati Allah. Jadi asbabun nuzul hanya latar belakang saja. Kalaupun tidak ada latar belakang itu, surat Ad-Duha akan turun juga. Itu yang harus kita imani. Ya. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Quran surat ke-53 An-Najm itu ya. Beliau tidak bicara berdasarkan hawa nafsunya. Kalau ini kan hawa nafsu jadi. Ya. Karena ada sebab itu maka turunlah ini, seolah-olah jadi menjadi lemah ketika diartikan sebagai sebab turunnya. Harusnya diartikan latar belakang turunnya. Oke, latar belakang turunnya. Nah, itu jadi terjadinya seperti itu. Bapak yang dirahmati Allah. Terus ke bawah saya ingin menunjukkan apa arti duha ya, duha di dalam kalimat ini dan lail gitu ya. Supaya kita jelas.
Nah, ini dia. Jadi ad-duha, ya, ad-duha dan al-lail ini adalah qasam, sumpah Allah Subhanahu wa taala, ya. Munasabatil qasmi, ya, sumpah yang ditetapkan. An-duha, adapun waktu duha, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalimatnya ya, kalimat Ibnu Asyur. An-duha, adapun waktu duha, ya, adalah waktu yang ketika itu cahaya matahari itu sedang paling baik, ya, atau sedang paling bagus, sedang paling subut, sedang paling tepat. Itu waktu duha. Jadi manfaat waktu duha itu tamsil atau qasam, sumpah yang Allah pakai menunjukkan betapa ketika itu cahaya matahari sedang paling baik, paling bagus. Fahuwa imai ila tamsil, maka ini maksudnya adalah tamsil, perumpamaan nuzulil wahyi, turunnya wahyu kepada Rasulullah, wa hasulil ihtida'i bih, dan hasil turunnya wahyu dan hasil beliau mendakwahkan wahyu itu sehingga orang-orang pada ikut atau mendapatkan hidayah. Wa hasulil ihtida'i bihi, ya. Wa annal lail, adapun waktu malam, ya, waktu qiyamul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu waktu berdirinya Rasulullah untuk sholat malam yang beliau tinggalkan 2 atau 3 malam dalam sebagian riwayat itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Oke, jadi duha itu adalah tamsil, perumpamaan turunnya wahyu, sementara lail adalah waktu ketika Rasulullah mendirikan sholat malam. Nah, dari situ, dari kitab tafsir tadi, asbabun nuzul dan tamsil tadi yang sedikit kita kupas, kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar, Bapak Ibu. Pelajarannya begini. Nah, ini dia. Jadi surat Ad-Duha ini, ya, 11 ayat. Ketika kita kelompokkan, ya, kelompokkan isi dari masing-masing ayatnya itu, maka dia bisa dibagi 4, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan bisa dibagi, akan terbagi 4. Yang pertama, 2 ayat pertama ada 11, ya. Jadi 11 itu 2, 3, 3, 3. Masing-masing 3 itu memang sekelompok maknanya tuh, ya. Masing-masing 3 itu memang sekelompok. Yang pertama, bagian pertama yaitu ayat 1 dan ayat 2. Kemudian bagian kedua ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, ya. Ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Bagian ketiga ayat 6, 7 dan 8. Kemudian bagian keempat 9, 10 dan 11. Ya. Ini cara kita melihat bagaimana turunnya surah Ad-Duha ini dan apa yang bisa rumus apa yang dijelaskan Allah dalam surah ini. Ayat 1 dan ayat 2, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang kami sampaikan dalam kitab tafsir Ibnu Asyur tadi, yaitu dia sumpah dan menunjukkan kondisi, saya pakai aja kata-kata ini, ya, kondisi depresinya Rasulullah. Sekali lagi, depresi itu konotasinya bukan gila, ya, bukan, tapi kondisi yang amat low, yang amat rendah, ya. Kondisi depresinya Rasulullah SAW tergambarkan dalam 2 ayat ini. Wadduha wal laili iza saja. Ya. Sekali lagi, ini akan terjadi kepada kita. Rendahnya emosi kita, ya, down, depresi, sesuatu terjadi, lagi enak-enaknya, lagi bangga-bangganya sama anak, tahu-tahu terjadi kasus tertentu umpamanya. Depresi, sampai-sampai kita lupa sholat. Biasanya jaga sholat, sekarang lupa sholat. Oh iya, belum sholat asar. Biasanya tepat waktu. Itu terjadi kepada Rasulullah. Ya, dan ini pelajaran besar bagaimana kemudian mengubahnya, karena pada ayat ketiga, 4 dan 5 tiba-tiba 3 ayat ini bicara tentang reward yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Ya, setelah wadduha walaili iza saja, kondisi depresi tadi, wadduha walaili iza saja, langsung 3-nya reward nih. Pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Langsung masuk ke dalam inti poinnya. Rasulullah merasa depresi, merasa ditinggalkan, merasa tidak berguna lagi, merasa ada yang salah. Langsung Allah tuding, langsung masuk ke dalam hati Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu nggak marah sama kamu, ya, dan tidak meninggalkan kamu. Masuk. Kenapa begitu? Karena pada saat depresi,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, kita langsung membangun fantasi. Oh saya nggak berguna nih, oh saya nggak ini nih, oh dia nggak peduli sama saya, oh dia begini nih, oh dia begini, oh dia begitu. Terjadi juga kepada Rasulullah. Menunjukkan bahwa Rasulullah berpikir Allah sudah meninggalkan beliau. Ini sebetulnya kalau kita buka kitab tafsirnya nanti jadi panjang. Jadi beliau merasa Allah meninggalkan dia, beliau merasa tidak lagi tidak penting lagi, beliau merasa ada melakukan kesalahan tertentu, maka langsung Allah jawab ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini langsung pelajaran pertama ketika kita dalam kondisi depresi, dan ini pasti terjadi ya. Oh ya, saya hampir lupa menyebutkan satu maksud tadi di dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir tadi. Kenapa kok sebutannya duha dan lail? Kenapa kok sebutannya duha dan lail? Selain dia qasam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia juga ingin menjelaskan kepada kita, karena waktu duha dan waktu malam itu silih berganti, maka dalam kehidupan kita bahagia, senang, baik itu silih berganti dengan ketidakbaikan, dengan suatu turbulensi, dengan satu mental down, itu silih berganti. Dan jangankan kita, Rasulullah pun mengalaminya. Itu wadduha walaili iza saja. Orang kalau nggak belajar ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin ada yang tanya saya di kajian subuh pagi, Ustadz, kadang-kadang saya merasa kok Allah nggak adil ya. Saya sudah ibadah, saya pokoknya kejar betul, sholat malam nggak mau tinggal, puasa saya kejar betul, kajian saya ikuti, baca Quran saya deketi. Kenapa tapi tetap aja ada episode yang sulit dalam kehidupan saya? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita nggak belajar ini, kalau kita lalai dari surat Ad-Duha ini, kita pikir semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dan lain sebagainya itu adalah pembayaran supaya kita tidak merasakan kesulitan hidup. Nggak gitu. Rumusnya nggak gitu, polanya nggak begitu. Rasulullah apa kurangnya beliau? Ya kan? Tapi Allah ajari melewati kesulitan hidup. Justru kita mesti belajar ketika nanti sesuatu itu terjadi, inilah caranya. Inilah rumusnya nih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada kondisi di mana Rasulullah depresi, kemudian berubah kondisi itu menjadi kondisi mendapatkan reward yang luar biasa. Tadi satu sudah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hidup berikutnya itu lebih baik bagi engkau daripada hidup sekarang. Ketika kita depresi, mengalami kesulitan, kita pikir kesulitan itu tidak akan pernah selesai. Kapan selesainya nih? Kapan selesainya? Quran surat kedua ayat 214 misalkan. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian tidak akan masuk surga, kata Allah, sampai merasakan kesulitan yang dirasakan kaum terdahulu. Kesulitan mereka itu dorro zulzilu, ya, digoncangkan, diputar balikkan, di macam-macam, sampai hatta yaqular rasul, sampai rasul yang ada di zaman itu beserta dengan pengikutnya mengatakan begini, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Saking beratnya, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh pertolongan Allah itu dekat. Jadi berubah kondisinya dari depresi menjadi reward. Depresi menjadi reward. Syaratnya langsung Allah ajarkan pada berikutnya. Oh ya, sorry, satu lagi reward yang belum saya bacakan, ayat kelima. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Sungguh-sungguh Allah akan memberikan kepada engkau apapun sampai engkau ridho. Dalam konteks Rasulullah itu berbeda. Dalam konteks kita pun bisa terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Walaupun levelnya tidak sama seperti Rasulullah. Maka itu tadi di awal saya katakan, ayo kita tantang diri kita nanti setelah ini melakukan pelajaran dalam surat Ad-Duha ini dan perhatikan keajaiban yang akan Allah berikan kepada kita. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha.
Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu hebatnya Al-Qur'an. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka. Apa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, apa saja. Oke. Nah, langsung rumusnya. Gimana rumusnya? Ini kondisinya. Ya, ini kondisinya yang biru, hijau ini rumusnya. Rumusnya ada 2 dan rumusnya harus berurutan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harus sesuai rotibnya, harus sesuai tartibnya, ya. Jadi ayat 6, 7, 8 dulu, baru kita bisa pahami 9, 10, 11. Ya, itu urutannya. Rumus yang pertama, yang harus kita lakukan dulu, seperti bagaimana Rasulullah juga, ketika dalam kesulitan itu, Allah bukan bilang beliau sabar ya, bukan nggak gitu. Ini yang sering keliru nih. Orang kalau datang orang kalau datang ke saya curhat, Ustadz, ya anak saya begini, wah macam-macam Pak, jamaah itu kalau curhat itu macam-macam. Ada yang bertanya begini, Ustadz, boleh nggak saya mendoakan anak saya supaya mati dipukulin orang? Ada Pak jamaah begitu Bu, ada. Saya bilang, ibu kok sampai begitu tanyanya? Ustadz, aduh udahlah. Itu dia kalau minta duit, kalau minta uang buat narkoba, itu saya nggak mati aja bagus. Saya ditendang, dipukul. Bapaknya mana? Bapaknya stroke sudah, Ustadz. Saya udah nggak sanggup lagi. Boleh nggak saya mendoakan anak ini supaya mati dipukulin orang? Sampai kayak gitu, yang dirahmati Allah. Ya, sampai kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya bilang begini, ibu yakin mau tanya pendapat saya? Ibu yakin mau dengerin pendapat saya? Iya, makanya saya tanya. Oke. Yang keliru selama ini kalau ada persoalan itu yang dikedepankan sabar ya. Salah. Bapak Ibu. Salah. Apa yang harus ke depan? Apa yang harus lebih dulu supaya selesai? Syukur. Bapak Ibu. Syukur. Syukur. Nanti kita buka pelan-pelan. Syukur. Kenapa syukur? Karena nggak ada rumus lain, nggak ada yang bisa menyelesaikan persoalan hidup kecuali syukur dulu. Syukur dulu. Kita pernah bahas nggak ya? Udah pernah belum ya? Siti Maryam waktu kecil beliau punya keistimewaan, sudah ya? Belum ya? Siti Maryam ketika beliau kecil, Quran surat ketiga ayat 36 paling bawah sebelah kanan, beliau tuh punya keistimewaan. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Siti Maryam, mihrabnya ditutup terkunci, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati di depan Siti Maryam itu ada rezeki. Rezeki itu ditafsirkan oleh para mufasir sebagai buah-buahan, lengkap, komplit, semuanya ada. Bahkan buah-buahan yang tidak tumbuh di Palestina ada. Saking kagetnya Nabi Zakaria mengatakan, "Ya Maryam, anna laki haza." Wahai Maryam, dari mana ini semua? Kata Siti Maryam, qalat min indillah, innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dari sisi Allah. Allah kalau sudah memberikan kan nggak pakai logika, bighairi hisab. Ya. Sampai-sampai kejadian itu membuat Nabi Zakaria berdoa lagi, padahal sudah lama beliau tidak berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, pada ayat 37-nya. Berdoa minta anak padahal beliau sudah tua, istrinya mandul, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena melihat peristiwa itu. Nah, tapi uniknya, luar biasanya adalah Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, ketika Siti Maryam dewasa, beliau hamil tanpa ada suami, ya. Hamil itu beliau bawa dengan sedih, padahal Allah perintahkan harus dibawa dengan gembira. Quran surat ketiga ayat 45-nya. Ya. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismul Masih Isa bin Maryam. Wahai Maryam, ya, kata malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam, innallaha, sungguh Allah, yubashshiruki, memberikan kepada engkau kabar gembira bahwa engkau akan mengandung anak tanpa suami, namanya Isa putra Maryam. Kalimatnya yubashshiruki, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Tentu saja di mata manusia itu aib. Hamil nggak ada suaminya, mana nih suaminya? Nggak, bukan konteksnya nggak sama seperti kita sekarang ya, karena ini ada namanya Siti Maryam, jadi tidak akan terulang lagi. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita buka surat 19, surat Maryam itu ayat 23, ayat 27-nya,
kita akan dapati bagaimana malaikat Jibril yang dulu turun memberikan rizki masuk langsung ke dalam mihrab Maryam, sekarang tidak lagi. Tidak lagi. Bahkan ketika kondisi beliau akan melahirkan sakit itu, ya, bersandar di pohon korma, malaikat Jibril ada cuman mengatakan goyang-goyang pohon korma, goyang-goyangin aja tuh pohon korma. Tuh sakit alaiki rutoban janiya, nanti jatuh korma rutob yang matang, makan. Padahal beliau lagi membutuhkan tenaga. Dulu diberikan makanannya langsung, sekarang enggak. Bapak Ibu, suruh goyang-goyang pohon korma. Makanya saya kalau membawa jamaah umroh, saya praktekkan tuh surat Maryam itu, ya. Coba ayo Bapak Ibu kita goyangin pohon korma. Jatuh nggak kormanya? Nggak jatuh Pak. Nggak jatuh. Segede gini pohon korma, goyang-goyang nggak jatuh pohon korma itu, ya. Seorang wanita sedang hamil akan melahirkan, butuh asupan tenaga. Dulu padahal langsung datang makanan ke hadapan beliau, sekarang nggak lagi. Kenapa? Karena ada satu kesalahan code of conduct, cara beliau membawa kehamilan itu. Allah katakan innallaha yubashshiruki, Allah memberi kabar gembira kepada engkau. Siti Maryam membawanya dengan sedih. Allah tahzani, kata malaikat Jibril pada ayat ke-23-nya itu. Sedih, beliau sedih. Apa Ibu? Sampai-sampai beliau mengatakan mittu qabla haza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya saya mati saja sebelum ini dan seandainya saya dilupakan. Orang minta mati itu depresi kelas tinggi. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Ya. Jadi beliau tidak membawanya dengan gembira. Maka itu tidak ada rumus lain dalam hal ini. Kalau kita buka bisa seharian nih. Semua rumus melewati kesulitan hidup di dalam Al-Quran, bersyukur. Apa Ibu? Sama seperti ibu tadi, kok dalam kondisi begini malah suruh syukur Ustaz? Nah, itulah Al-Quran. Tidak turun wahyu seminggu, atau ada yang mengatakan sebulan, ada bahkan yang mengatakan 6 bulan. Tidak turun wahyu dalam kondisi yang tidak tahu ada apa ini. Apa Allah marah sama saya? Apa saya nggak dipakai lagi? Apa saya tidak worth it, nggak layak lagi, nggak dulu sebagainya. Untuk bisa keluar dari situasi itu bukan suruh sabar, suruh bersyukur. Ya. Caranya alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dulu mendapati engkau itu yatim, kemudian kami berikan perlindungan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Kata-kata dolan belum saya artikan dulu nanti. Wa wajadaka dhallan fahada, dan kemudian kami mendapati engkau dalam keadaan dolan, kami yang berikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dulu kami dapati engkau dalam keadaan kekurangan, kami berikan kecukupan. Suruh bersyukur. Suruh bersyukur. Ini sebabnya kesulitan tuh kalau salah cara mendekatinya lama keluarnya tuh lama. Bukan sabar, syukur justru. Syukur. Apanya yang mau disyukuri Ustaz? Sebagaimana Rasulullah, jangan yang saat itu. Kita nggak ketemu kalau saat itu. Oleh Allah diingatkan, bukankah dulu. Rasa syukur itu Bapak Ibu itu luar biasa. Nanti kapan-kapan kita bahas. Ya, termasuk surat Ibrahim itu ya, ayat ke-6 dan ke-7, pidato Nabi Musa di hadapan kaumnya itu. Ya, ayatnya sering dipenggal, la in syakartum la azidannakumnya saja, padahal berkaitan dari ayat ke-6 dan ayat ke-7-nya. Itu pidato Nabi Musa ketika Bani Israel tersesat 40 tahun di padang pasir, namanya padang Tih. Quran surat ke-5 ayat 26. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 40 tahun tersesat, kalau pengen keluar, kata Nabi Musa, bersyukur. Wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau enggak bisa keluar dari situasi itu. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi syukur. Itu rumus pertama. Ya. Rumus pertama. Kalau nggak bisa. Ya. Nggak bisa keluar. Oke. Sekarang di jam berapa nih? Oh itu. Baik. Setelah bersyukur baru kita bisa masuk ke dalam rumus yang kedua, yaitu mengubah pola pikir terhadap 3 hal yang paling dasar, yang paling penting, dan akan mengubah pola pikir seterusnya. Ini efeknya seperti domino, multiplier ya efeknya. Yang pertama, fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan kasar, kepada orang yang minta jangan kasar.
dan kemudian wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Allah sebut-sebut. Ya, nanti kita jelaskan apa nikmat yang dimaksud itu, karena kacamata orang sering keliru menjelaskan ayat tersebut. Dua rumus inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yang syukur itu adalah bahasa tubuh. Syukur itu bukan bahasa akal, ya, bahasa tubuh. State of emotion. Syukur itu rasa. Tubuh kita berasa, detak jantung kita berubah. Jadi kita nggak bilang saya bersyukur kok Ustadz, nggak bisa. Orang pasti kalau bersyukur tuh, alhamdulillah saya bersyukur Ustadz. Itu ada yang berubah, beda. Maka itu kalau kita buka kitab Imam Tirmizi, hadirin yang dirahmati Allah, beliau paling rinci menyebutkan bagaimana fisik Rasulullah. Kesan wajah Rasulullah itu kesan wajah, ya, wajah bukan mulut. Wajah Rasulullah itu kesannya adalah seperti tersenyum. Tapi wajah, bukan mulut. Kalau mulut banyak orang bisa senyum-senyum aja tuh. Wajahnya seperti tersenyum. Dan itu tentu saja berasal dari suasana hatinya. Suasana hatinya. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Ya, itu pola rasa. Syukur itu rasa di sini. Berubah nanti detak jantung kita, berubah rasa beban di dalam ini kita. Maka itu setelah surat Ad-Duha ini surat Al-Insyirah. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan surat Ad-Duha dan Al-Insyirah itu satu surat, nggak terpisah, Bapak Ibu. Ya. Nah yang kedua, pola pikir itu adalah state of mind. Di sini kognitif sifatnya, kognitif harus diubah dulu dengan state of emotion. Ya. Kalau state of emotionnya nggak berubah, nggak bisa berubah nih pola pikirnya, Bapak Ibu. Nggak bisa berubah pola pikirnya. Saya ambil contoh langsung ya, nanti sebelum kita masuk ini. Contoh ada pola pikir begini, mohon maaf ya, ini saya merasa sudah dekat dengan Masjid Al-Ittihad dan pengurusnya, makanya saya akan frankly speaking. Ini pengalaman saya. Satu pola pikir pertama, fa'ammal yatima fala takhar. Sekali lagi, ini tidak akan bisa kita rasakan sebelum mengubah state of emotion. Ya, sebelum mengubah state of emotion. Fa'ammal yatima fala takhar. Mohon maaf ya semuanya. Saya pernah diundang menghadiri ceramah atau memberikan ceramah pada acara santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Ketika itu anak saya masih kecil, 5 tahun. Ya, sekarang sudah kuliah. 5 tahun, Bapak Ibu. Seperti biasa, acaranya kan dimulai sambutan dulu gitu ya. Saya datang duduk di depan. Ya. Di hadapan saya anak yatim sudah dijajarkan gitu ya, seperti biasa lah dijajarkan. Anak saya karena masih 5 tahun, ya, namanya anak masih kecil ya, 5 tahun, gelendat-gelendot sama saya itu, gelendat-gelendot sama bapak, gini gitu ya. Terus minta kue, diambilin kue, ya. Dalam menunggu itu Bapak Ibu ya, dalam menunggu itu. Satu kali pandangan mata saya melihat seorang anak yatim di sela-sela itu, melihat seorang anak yatim dari belakang bahu temennya nih yang duduk di depan itu. Saya dapati dia memperhatikan anak saya. Anak yatim itu memperhatikan anak saya. Pandangan matanya begini. Saya sedih betul. Sedih. Rasanya bersalah banget saya. Apa Ibu yang dirahmati? Sejak saat itu berubah. Kenapa? Fa'ammal yatima fala takhar, subjeknya itu anak yatim, bukan objek, subjeknya. Maka itu saya bilang di situ nih, kita keliru nih Bapak-bapak. Nggak apa-apa kalau Bapak-bapak nggak undang lagi saya, nggak apa-apa. Tapi ini kita keliru nih. Keliru. Fa'ammal yatima fala takhar sampai karena yatimnya itu di awal, fa'ammal yatima fala takhar. Perhatikan ini subjeknya ini yang jadi perhatian utamanya tuh yatimnya, bukan kitanya. Gitu ya. Maksud saya bilang waktu itu, maksud saya gantilah, jangan begini. Kita yang datang ke rumah anak yatim, ke tempat anak yatim, datang semua pengurusnya. Ini ketua ini, ke seksi ini, datang semua. Dan di sana jangan banyakan kita yang ngomong, biar banyakan mereka yang ngomong. Gimana Bapak Ibu, gimana Ibu-ibu, gimana anak-anak, apa yang ini, bawa kertas tulis. Oh iya ininya, jangan banyakan kita yang ngomong. Wah ini ketua ini ketua anu, ini ketua ini, kita program ini, kasih duit 100.000 pulang.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fa ammal yatima fala takhar. Ya, fa ammal yatima fala takhar. Pola pikir ini nggak bisa berubah kalau belum ada state of mind, state of emotion, ya, state of emotion. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu kita ubah pola pikir ini, berdasarkan state of emotion, berubah kehidupan kita. Tadi saya katakan, ajaib, ajaib. Jangan-jangan selama ini kita keliru. Tatapan-tatapan sedih, melongoknya anak yatim seperti tadi itu yang saya alami itu, jangan-jangan itulah yang menghambat keberkahan kehidupan kita. Padahal niat kita baik, ya kan? Niatnya baik kan? Cuman caranya, code of conduct-nya tadi seperti Siti Maryam tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fa amal yatima fala takhar. Kalau dikasih santunan 100 juta, 1 miliar, 1 orang sih boleh lah. Paling 100.000, kasih duitnya 200.000, 500.000, satu amplop, ya. Bapak Ibu, jadi mereka seperti ikan di dalam akuarium, ya kan? Diliatin. Sementara mereka punya jiwa, mereka punya hati, melihat anak-anak lain bersama bapaknya di situ, mereka nggak punya apa yang anak-anak itu rasakan. Ada di tempat yang berbeda. Saya di tempat ini, anak itu di tempat itu, lagi gelendat-gelendotan sama bapaknya. Wajar kalau kemudian tatapan matanya melongo begitu. Sedih sekali. Ya, sedih sekali. Fa ammal yatima fala takhar. Ya. Pola pikir yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang minta, itu jangan kasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini luar biasa ya, karena yang menjadi perhatian utama bukan kitanya yang memberi, tapi yang mintanya. Yang mintanya. Datang masuk WA misalkan dari ponakan kita. Om, maaf ya, pinjaman yang 3 bulan lalu belum bisa dibalikin. Boleh nggak bulan ini mau pinjam duit lagi? Belum punya duit buat beli susu anak. Kemarin pinjam duit nih 3 bulan lalu nih, janji akan dikembalikan 1 bulan. Oke. 3 bulan belum dikembalikan, tahu-tahu minjem duit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan pola pikirnya, yang jadi subjeknya, yang jadi perhatian utama bukan kita sang pemberi. Bukan duit kita yang kita kasih, itu bukan. Tapi perasaan si peminta. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pola pikir kita harus berubah. Ya. Kenapa? Kalau nggak berubah, batal semua amal ibadah kita. Quran surat kedua ayat 264 awal juz yang ketiga itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya. Ayat ini unik karena dimulai dengan memanggil orang beriman, ditutup dengan menyebut orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, wahai orang beriman, jangan kalian batalkan amal ibadah kalian, sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sehingga sakitlah hati si orang penerima itu. Emang benar duit kita, emang benar dia janji 1 bulan, udah 3 bulan belum dibalikin. Emang benar dia nggak tahu diri, udah yang kemarin belum ditepati mau minjem lagi. Tapi oleh Allah kita diminta mengubah pola pikir. Yang penting itu bukan kitanya, tapi dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau nggak mau ngasih, bilang aja, maaf, Om lagi nggak bisa kasih nih. Udah, titik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau disambung kalimatnya, maaf Om belum bisa ngasih, yang lalu aja belum selesai, walaupun dengan cara bercanda seperti seperti Ummu Jamil tadi, ya, yang lalu aja belum kan. Masuk ke dalam hati si penerima tadi itu, si yang minta tadi itu, batal seluruh amal ibadah kita. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaannya seperti batu, sebuah batu, di atasnya ada pasir, kena angin pasir itu sama sekali nggak nempel, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di atas batunya. Nggak ada sisanya apa-apa. Doni Amir Sagaf, oke. Infak sodakoh sekian juta misalkan kepada ponakannya, umpamanya ini. Tahu-tahu nyebut begitu, sakit hati dia.
Ya, sakit doang hati dia nih, sakit doang hati dia. Batal duit kita tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amal ibadah kita batal. Batal. Padahal kalau nggak batal, argonya jalan setiap detik. Belum dikembalikan, jalan terus argonya, jalan terus. Ya. Argo amal ibadah yang masuk kepada kita. Begitu kita sebut menyakiti hatinya, berhenti argonya, dan yang sudah ada masuk itu batal. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini kalimat yang luar biasa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Orang sering keliru mengartikan seolah-olah yang dimaksud adalah, ya, ada orang bilang begini ke saya, Ustadz, afwan ya, ini saya baru beli mobil baru nih, tolong doain Ustadz. Alhamdulillah, ya ini mah tahadus bi ni'mah aja. Bukankah itu perintah Quran? Kalau udah deket langsung saya, sini Mas. Yang dimaksud dengan nikmat di dalam ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, itu bukan pakai kacamata ente, bukan mobil baru, bukan rumah baru, bukan anak naik jabatan, bukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari mana dalilnya? Karena surat ini turun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berhentinya wahyu. Kemudian turun lagi wahyu, itulah yang dimaksud dengan nikmat. Kalau kita perkuat lagi Quran surat ke-55 Ar-Rahman itu juz yang ke-27, semua isinya nikmat. Di situ nikmat-nikmat dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 31 kali ayat diulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian berdua yang mana yang kalian berdua dustakan, karena emang isinya nikmat dirinci semua sebagaimana kebiasaan Al-Qur'an atau sebagaimana karakter Al-Qur'an. Apa yang disebut lebih dulu itu lebih penting, bahkan tidak jarang menjadi syarat bagi yang disebut belakangan. Jadi urutan nikmat dalam surah Ar-Rahman itu dirinci. Ya. Nikmat tertinggi yang dalam hal ini mewakili wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, bahkan nikmat ini lebih tinggi daripada penciptaan kita manusia. Khalaqal insan, alamahul bayan, asyamsu wal qamaru bi husban, dan seterusnya itu belakangan. Nikmat yang paling tinggi dan dia bersanding langsung dengan asma Allah Sang Maha Pemberi adalah Ar-Rahman Allamal Quran. Bapak Ibu, diajarkannya Al-Quran sejalan dengan surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi yang dimaksud dengan nikmat yang diulang-ulang disebut-sebut kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, pada keluarga, sebut-sebut dimanapun sebut, nikmat diajarkannya Al-Quran. Allamal Quran. Perhatikan ada kalimat allama ya, allama, diajarkan Al-Quran. Diajarkan Al-Quran. Kadang-kadang orang keliru juga. Oh oke, Ustadz, makanya dia sebut-sebut, alhamdulillah anak saya sekarang sudah 5 juz, anakmu sudah berapa? Wah, keliru lagi. Bukan itu, tapi pengajaran Al-Qur'annya, isinya nih. Sekarang kita sedang mengajarkan Quran. Oh, Ad-Duha tuh begitu toh. Oh, ada terjadi masa di mana Rasulullah itu depresi toh. Oh, ada terjadi sampai beliau nggak sholat malam loh. Oh, ada rumus supaya keluar dari itu. Alam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bayan. Nuron mubina. Mubin diambil dari kata bayan. Nuron mubina. Cahaya yang baru ada setelah dijelaskan. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Dijelaskan. Kalau nggak dijelaskan kita nggak paham. Bolak-balik kita ngafalin ayat ini. Wadduha wal liza saja mawadda'a rabbuka. Apa maksudnya? Nggak tahu. Setelah dijelaskan alam Al-Quran, oh maksudnya itu. Itulah yang disampaikan kemana-mana. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa Ibu yang dirahmati Allah? Dengan begini, dengan 3 pola pikir ini, ya tadi diperkuat oleh rasa syukur di awal tadi, berubah kehidupan kita. Apa Ibu? Ajaib betul. Coba, ya, ajaib. Oke, saya ingin cepat saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini rumusnya ya. Ini saya cepat saja. Saya ingin menunjukkan ini penelitian. Ya, inilah hebatnya Al-Quran ya, hebatnya Al-Quran. Apa yang disebut 14 abad yang lalu, ya, sekarang bisa kita lihat dalam hasil-hasil penelitian modern. Ya, bukan berarti Al-Quran itu harus dijustifikasi, dibenarkan oleh penelitian sains, tidak. Tapi kebetulan ada, dan ini luar biasa. Ya. Ada institut namanya HeartMath Institute. Ini institut yang sangat bergengsi di Amerika, khusus
mempelajari jantung, ya, jantung, dan jantung itu ternyata memiliki potensi yang amat luar biasa. Dua orang ini penelitinya, Rollin McCarthy dan Glenn Rain, ya, ketika itu tahun 94. Penelitiannya sederhana dan sudah dipublikasikan amat luas, menjadi rujukan bagi banyak penelitian berikutnya, menjadi rujukan bagi buku-buku sains terutama mengenai jantung berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 94. Kalau Bapak Ibu ketik ini di Google masih ada nih. Kalimatnya begitu, structural change in water and DNA associated with new psychological measurable state, tahun 94. Jadi sederhananya begini, ada kira-kira 30 orang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dibagi 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini diukur gelombang elektromagnetik jantungnya tuh diukur juga heart rate variability-nya. Bukan detak jantung tapi ritme detak jantungnya diukur. Diukur sebelum dilakukan penelitian diukur. Kemudian mereka secara sengaja diminta untuk menggenggam air di dalam wadah, ya, dalam gelas atau di dalam botol air, dan dimasukkan beberapa struktur DNA, deoksiribonukleatik acid, ya, struktur DNA itu dimasukkan ke sini. Misalkan rambut, ya, dimasukkan ke sini. Terus diminta pegang mereka selama beberapa menit. Semua nih 3 kelompok ini diminta pegang. Diukur dulu DNA-nya, difoto, kemudian struktur airnya difoto untuk mengetahui setelah sekian menit ada perubahan nggak dalam struktur air dan struktur DNA yang mereka pegang, ya, selama beberapa menit. Oke. Kelompok pertama, bilanglah 10 orang pertama, ya, 10 orang pertama sambil pegang air, digenggam begini airnya, Bapak Ibu, ya, begini selama beberapa menit. Kelompok pertama diminta hanya menghadirkan rasa syukur saja. Istilahnya elevated emotion, emosi yang diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Jadi diminta merasa syukur, diminta merasa joyful, diminta merasa bahagia sambil pegang itu. Nanti diukur ada perubahan nggak gitu, ya. Kelompok kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diminta untuk secara niat betul-betul, ya, berpikir bahwa dia bisa mengubah struktur air dan struktur DNA. Pokoknya saya bisa nih, tanpa diminta bersyukur. Pokoknya saya bisa, saya yakin bisa, saya yakin bisa, saya yakin mampu, saya yakin bisa. Kerahkan kekuatan terus menerus, gitu, ya. Kelompok kedua, oke. Kelompok ketiga, ya, sebagaimana lazimnya riset penelitian, kelompok ketiga diminta melakukan kedua-duanya, diminta menghadirkan rasa syukur, dan diminta pola pikirnya ditujukan kepada air ini bahwa dia bisa mengubah, saya bisa ubah nih struktur airnya, saya bisa ubah struktur DNA yang ada di dalam gelas ini, ya, secara bersamaan, secara simultan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau kita perhatikan, ya, kelompok kedua ini persis seperti rumus surat Ad-Duha, ya. Emosi syukur dan pola pikir, emosi syukur dan pola pikir, persis, ya. Dalam skup yang kecil, persis. Kelompok pertama yang hanya menghadirkan rasa syukur, joyful, bahagia, terdapat perubahan dalam struktur air dan DNA, tapi sedikit sekali. Perubahannya minor, sedikit sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kelompok kedua yang cuma pokoknya saya bisa tanpa menghadirkan rasa syukur, tidak terjadi perubahan apa-apa, Bapak Ibu. Ini makanya kalau kita menghadapi kesulitan, pokoknya cari cara gimana menyelesaikan kesulitan ini, pokoknya cari ini, hubungin cari. Lama urusannya dan nggak bisa. Kelompok ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kelompok ketiga persis seperti surat Ad-Duha, menghadirkan rasa syukur, joyful, bahagia tadi, sekaligus berpikir secara intention, secara niat betul-betul untuk bisa mengubah, saya yakin bisa mengubah struktur air, struktur DNA yang ada di saya yakin. Tapi menghadirkan rasa syukur yang kuat, istilahnya emotion and cognitive coherence istilahnya. Ketemu nih antara emosi dan kognitifnya, emosi dan kognitifnya ketemu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi perubahan besar sampai 25% dari struktur air dan struktur DNA-nya. Difoto tuh Bapak Ibu, difoto. Pakai sinar X-ray, difoto, diperlihatkan perubahan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, logikanya sederhana. Ini kan air yang ada ini ya, ada tempatnya nih. Ada barriernya dengan kita, ada gelasnya. Dipegang begini berubah 25% dengan menghadirkan rumus yang sama seperti surat Ad-Duha. Apalagi kitanya sendiri yang notabene tubuh kita ini 85%-nya air, cairan. Itu ya, cairan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Kalau yang ada batasnya begini saja berubah, apalagi kitanya. Ya. Jadi rumus Al-Quran ini luar biasa. Praktekkan, buktikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Loh kok Ustadz pede amat? Bukan saya yang pede, Al-Quran. Dan betul-betul, wallahi demi Allah berubah Bapak Ibu. Apa saja. Kemarin ada jamaah di pengajian Selasa Jumat saya itu, ya, ada jamaah yang sudah ikut lama. Anaknya sakit kanker sumsum tulang belakang. Masih muda, baru nikah 1 tahun lah. Ya, ketika ini nikah belum sempat resepsi karena masih nunggu selesai pandemi itu ya. Baru nikah. Istrinya lagi hamil 2 bulan nih si anak ini. Ya, anaknya anak laki-laki. Si ibu ini anggota jamaah kita di pengajian Selasa Jumat itu. Waduh, berita itu bagaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaikan petir gitu ya kepada beliau tuh. Minta izin, Ustadz boleh nggak saya video call biar anak saya ketemu Ustadz, biar ini dikasih semangat, biar ini. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, nangis terus si ibu ini nangis. Ya wajar, anaknya sudah nggak bisa menggerakkan kaki Bapak Ibu. Ya jadi di sumsum tulang belakang itu ada tumor. Dan oleh dokter Siloam, Bu, ini harus dibuka tulang belakangnya, struktur yang tulang belakang itu harus diambil tulang belakangnya, tumornya harus diangkat, kemudian dipasang lagi. Nah, untuk memasang ini belum ada sejarahnya akan baik, belum ada sejarahnya. Setidak-tidaknya di rumah sakit Siloam Karawaci itu nggak ada sejarahnya, dipasang lagi itu mulus 100% seperti semula itu nggak ada sejarahnya. Paling tidak ada dampaknya. Kalau enggak apanya lah yang ini yang lumpuh, ininya lah yang itu dan segala macam. Atau seburuk-buruknya tidak bisa bertahan hidup. Bayangkan divonis begitu Bapak Ibu ya, divonis begitu. Wah, nangisnya luar biasa. Mau telepon anaknya di video call suruh ngomong ke saya. Saya bilang di depan anaknya itu, saya bilang, "Ibu, kalau ibu ingin ini sukses, berhasil, sebagaimana rumus surat Ad-Duha, jangan nangis. Bersyukurlah. Ngobrol sama anak, cerita-cerita dulu yang enak-enak. Wah, begini, begitu. Ya, tapi susah Pak Ustadz. Ibu mau sembuh nggak anaknya? Ini nggak mungkin. Loh, kok nggak mungkin? Ya, nggak mungkin. Karena dokter bilang begitu Bapak Ibu yang ini bukan dokter yang sembarangan katanya tuh ya. Ada beberapa dokter ahli syaraf di Indonesia, salah satu terbaiknya ada di Siloam di Karawaci itu. Ya. Saya nggak tahu setelah peristiwa itu saya ngomong apa adanya aja. Harus bersyukur kalau mau sembuh, berubah baik, dan ini bersyukur, jangan nangis, jangan sedih. Kalau sedih nggak bisa Bapak Ibu, nggak ada ceritanya tuh. Ini yang nomor 2 nih, nggak akan terjadi perubahan apa-apa di sini. Ya, nggak terjadi perubahan apa-apa. Kalau emosinya dalam keadaan yang rendah. Sedih itu kan rendah. Sedih, kecewa, marah, dendam, emosi yang rendah. Harus naik, syukur, bahagia, senang. Ya. Udah, video call diselesaikan. Besoknya mau operasi nih, Saya nggak tahu, belum tahu saya apa yang dilakukan oleh ibu itu, saya belum tahu. Rupanya besok operasi, 12 jam operasi, ya. Malamnya saya dapat kabar, Ustadz, luar biasa. Anak saya begitu selesai operasi, siuman, langsung sadar, bahkan gak perlu masuk emergensi, sekarang udah jalan kayak orang normal biasa. Dokternya bilang baru pernah kejadian di rumah sakit Siloam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya bilang, apa yang ibu lakukan? Yaitu, coba bersyukur. Ya. Terus apakah ini gara-gara Ustadz Doni? Bukan, gara-gara Al-Quran. Ini rumusnya, ini Al-Quran. Untuk inilah Al-Quran itu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Untuk itulah. Memang susah dalam kondisi
lagi susah, lagi kena, bayangkan anak kena kanker suruh bersyukur, tapi nggak ada jalan lain. Saya bilang nggak ada jalan lain, Bu. Kalau ada jalan lain saya akan pilih yang paling enak buat ibu, tapi nggak ada jalan lain. Memang begitulah Al-Quran mengajarkan. Sampai sekarang lancar tuh anaknya, sehat, kayak nggak pernah, kayak operasi amandel aja, begitu selesai udah nggak ada apa-apa lagi. Padahal ini tulang belakangnya diambil, kemudian diambil, dan luar biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kankernya itu sudah mencair, sehingga tidak lagi sulit untuk diambilnya, itu nggak lagi sulit, dipasangnya juga kembali ke tempat normal semula. Recovery-nya nggak banyak, besok hari sudah pulang dari rumah sakit. Dan itu betul-betul tidak pernah terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak pernah terjadi. Jadi inilah Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, ilmu pengetahuan modern hanya memberikan kepada kita pelajaran atau tambahan bahwa Al-Quran itu luar biasa, pedoman hidup kita. Banyak lagi rumus dari Al-Quran yang belum kita buka, yang belum kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih menunggu untuk kita tadaburi. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari surah Ad-Duha. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.